Shalom anak sekolah minggu. Shalom, Miss. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kami percaya juga orang tua kami yang mendampingi anak-anak semua hari ini. Kalian adalah orang tua yang hebat, yang luar biasa. Dan pasti Tuhan akan berikan kesehatan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh, kita mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur memuji Tuhan. Dengan sikap saat teduh, kita berdoa di dalam hati, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambil mengangkat pujian kita datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita. Karena pagi hari, siang, bahkan sampai malam hari, Tuhan Yesus telah memberikan kita kesehatan. Mari adik-adik kita angkat nyanyian ini, kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tuhan telah jaga kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap. Kami mengucap syukur pagi hari. Pagi hari, siang hari Tuhan, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari kami mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Kami tak mau berhenti mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus mulai dari pagi bahkan sampai malam hari, Tuhan telah berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran. Tuhan Yesus, hari ini kami masih ibadah online, masih belajar online. Tapi Tuhan, kami percaya hari ini Engkau tetap bersama kami menemani kami dalam setiap hari kami. Bapa, terlebih saat ini
Kami mau beribadah sekolah minggu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir bersama kami, supaya kami boleh semangat bernyanyi buat Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya nanti, hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua ucapkan amin. Nah, adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah diberikan kesehatan hari ini, kita harus bersuka cita. Karena hanya Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, dan hanya pada Tuhan Yesus kita boleh berserah. Kita angkat pujian kita. Sebelum itu adik-adik semuanya berdiri dulu, ayo. Oke, sudah berdiri, kita angkat pujian kita. Oh sukacitaku. Sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Semua yang berserah kepada Tuhan katakan, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku, kehidupanku. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi param pam pam. Luar biasa adik-adik sekolah minggu. Sudah capek? Amin. Amin. Berarti sudah capek? Belum ya. Tidak ada yang boleh capek ketika memuji Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik sekolah minggu, nanti persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop. Dan ketika nanti orang tua mau ke gereja, boleh titip sama mama papanya supaya diantar ke gereja. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian kita. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau
mana aja ya. Bukan cuma di rumah, tapi di sekolah iya, di gereja iya. Dimanapun adik-adik pergi, adik-adik harus tetap jadi anak yang taat. Kita mau anggap pujian kita, taat di rumah, taat di sekolah, di gereja, kemanapun kau pergi. Taat di rumah, taat di sekolah, taat di gereja, kemana kau pergi. Taat di rumah, taat di sekolah, taat di gereja, kemana kau pergi. Ya adik-adik, kemanapun kita pergi kita harus jadi anak yang taat. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita juga harus dengar-dengaran sama orang tua kita, apalagi sama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kita. Nah di adik sekolah minggu saat kini kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat pujian kita, anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya, anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya kita boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang hari lepas hari. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kami bahkan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih ingat enggak ya, minggu lalu kita mendengarkan firman tentang siapa ya? Ada yang masih ingat? Wah iya, benar banget. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Saul. Nah, ada apa dengan Saul di minggu lalu adik-adik? Kenapa dengan Saul? Ada yang tahu? Wah, benar banget. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Saul terpilih menjadi raja atas bangsa Israel. Sehingga Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana ketika Tuhan sudah memilih kita, maka Dia juga yang akan memampukan kita untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita. Seperti Raja Saul yang terpilih menjadi raja, Tuhan yang menuntun Saul, Tuhan yang membantu Saul sehingga Saul menjadi raja yang hebat. Dan Raja Saul selalu menang berperang melawan semua musuhnya karena Tuhan memberkati Saul. Nah, minggu ini kita masih mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Saul loh adik-adik. Nah, kira-kira minggu ini Raja Saul kenapa ya? Ada apa ya dengan Saul? Nah, tapi adik-adik, sebelum Miss melanjutkan firman Tuhan, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya ya, dari
1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Nah adik-adik, nanti firman Tuhan ini, ayatnya ini dibaca ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Miss lanjut, Miss mau tanya dulu nih sama adik-adik Miss. Siapa di sini adik-adik Miss yang pernah dia itu lapar banget? Ya kan dia lapar, lalu dia mau makan, lalu dia pergi ke dapur. Wah dia lihat ini, lalu ada mamanya, lalu dia bilang sama mamanya, "Mama, aku lapar, aku mau makan." Tapi ternyata adik-adik, mamanya baru saja mau hidupkan kompor, mamanya baru saja mau masak. Lalu mamanya bilang gini, "Oh iya sayang, tunggu sebentar ya, 30 menit aja. Tadi mama ada urusan," gitu. Lalu kalian bilang, "Ya deh mah, aku tunggu," gitu. Tapi selama kalian menunggu nih adik-adik, ternyata kalian udah gak tahan lagi. Kalian tuh udah lapar banget. Cacing-cacingnya juga sudah lari sana sini. Perut kalian juga sudah mulai bunyi kriuk 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 gitu. Dan akhirnya kalian datang lagi ke dapur. Sampai di dapur kalian bilang, "Mah sudah masak?" Lalu mamanya bilang, "Aduh belum sayang." Wah, lalu kalian menjadi marah. "Aduh mama ini bagaimana sih? Aku sudah lapar." Gitu, akhirnya mamanya dimarahin. Siapa yang pernah seperti itu adik-adik? Menjadi tidak taat hanya karena kita dalam keadaan yang tidak mengenakan. Itu tidak baik ya adik-adik. Sekalipun mungkin adik-adik merasa lapar atau berada dalam keadaan yang tidak enak, adik-adik tidak boleh menjadi tidak taat dengan tidak menghormati orang tua adik-adik ya. Tidak boleh ya adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini kita juga mau mendengarkan kelanjutan tentang Saul. Nah adik-adik, seperti Saul, ketika Raja Saul hendak berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel telah bersiap. Nah tapi adik-adik, bangsa Filistin itu jumlahnya sangat banyak sekali. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Sementara bangsa Israel juga banyak sih adik-adik, tapi tidak sebanyak bangsa Filistin. Nah adik-adik, Samuel berpesan kepada Raja Saul, katanya, "Aku akan datang kepadamu dan akan memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Hanya tunggu aku selama 7 hari dan aku akan memberitahukan apa yang harus kamu lakukan," kata Samuel kepada Raja Saul. Nah adik-adik, Raja Saul menunggu Samuel selama 7 hari. Tapi selama proses menunggu adik-adik, ternyata bangsa Israel mulai ketakutan. Mereka mulai gemetar melihat banyaknya bangsa Filistin. Akhirnya banyak bangsa Israel yang mulai lari meninggalkan Raja Saul. Mereka bersembunyi ke gua-gua dan ke tempat lain karena melihat begitu banyaknya bangsa Filistin. Nah adik-adik, Raja Saul menjadi takut. Dia mulai khawatir melihat bangsa Filistin yang begitu banyak, sementara bangsa Israel sudah mulai berlarian dan bersembunyi di gua. Sementara Raja Saul masih harus menunggu 7 hari sampai Samuel datang. Dan Raja Saul menjadi sangat khawatir. Aduh bagaimana ini? Dia mulai panik. Dia mulai sudah berada dalam keadaan yang tidak mengenakan. Dia dipenuhi rasa takut dan khawatir. Nah adik-adik, sampai pada 7 hari ternyata Samuel belum datang. Sementara Raja Saul sudah mulai takut, dia khawatir. Lalu apa yang dia katakan adik-adik? Lalu dia bilang gini ke bangsa Israel, "Bawalah seluruh korban bakaran dan korban keselamatan, aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan," kata Raja Saul. Wah adik-adik, padahal siapa seharusnya yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu? Iya, Samuel. Tetapi karena Saul sudah takut, khawatir, Samuel belum datang sampai 7 hari, dia lakukan sendiri korban bakaran dan korban keselamatan adik-adik. Dan baru saja
ketika Raja Saul selesai melakukan kurban bakaran dan kurban keselamatan, apa yang terjadi? Wah, Samuel datang adik-adik. Samuel datang dan dia bilang sama Raja Saul, apa yang telah engkau perbuat? Lalu kata Raja Saul, aku telah melihat bangsaku berlarian mulai meninggalkan aku. Aku mulai takut, aku mulai khawatir. Sementara kamu tidak datang dan akhirnya aku melakukan korban bakaran dan korban keselamatan supaya Tuhan kiranya menyelamatkan aku. Kata Raja Saul adik-adik kepada Samuel. Wah adik-adik, Samuel marah. Lalu kata Samuel kepada Raja Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu. Dan kata Samuel juga, dan sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Wah adik-adik, karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, hanya karena dia dalam keadaan tersesat, dia akhirnya tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mencari pengganti Raja Saul adik-adik. Nah, lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mau tetap taat, mau tetap setia sekalipun kita dalam keadaan yang tidak mengenakan? Yuk kita belajar supaya kita tidak menjadi seperti Raja Saul yang tidak taat. Kita mau jadi anak-anak yang taat, yang tetap setia supaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, contohnya apa nih? Ada yang bisa kasih contoh tidak? Nah, Miss kasih contohnya ya. Nah adik-adik, selama ini kan sekarang kita jadi udah ibadah online. Ibadahnya di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, nggak datang ke gereja. Adik-adik mungkin udah mulai bosan. Adik-adik udah bosan nonton lewat TV atau lewat handphone. Ibadahnya hanya lewat layar kaca. Adik-adik mulai bosan. Tapi Tuhan mau lihat apakah adik-adik tetap taat kepada Tuhan, tetap setia untuk ibadah sekalipun ibadahnya di rumah, ibadahnya online, tapi Tuhan mau lihat anak-anak sekolah minggu apakah tetap taat sekalipun adik-adik sekolah minggu mulai bosan, adik-adik sekolah minggu mulai malas, bahkan ada yang bilang sama mamanya mungkin, aduh mama nanti aja deh ibadahnya, kan online jam berapa aja bisa. Atau ada yang bilang seperti itu, atau ada yang bilang, aduh udah deh ma bosan ibadah online. Nah adik-adik, yuk jangan biarkan keadaan kita membuat kita menjadi anak yang tidak taat. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak mengenakan, kita mau tunjukkan, yuk kita tetap taat, kita tetap setia dalam beribadah. Ibadah di rumah tidak masalah, ibadah online tidak masalah. Yang penting aku tetap taat, aku tetap setia memuji nama Tuhan. Amin adik-adik. Baiklah, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh membuat kita belajar mau menjadi anak-anak yang taat. Miss yakin adik-adik sekolah minggu pasti bisa. Kita boleh andalkan Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, memampukan kita menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak sekolah minggumu, kami mau Tuhan menjadi anak yang taat sekalipun sekarang ada COVID-19 di mana-mana, kami tidak bisa bebas beribadah ke gereja, kami hanya boleh ibadah online, tetapi kami tetap mau menjadi anak-anak yang taat untuk beribadah sekalipun hanya di rumah saja. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia, untuk kami tetap mau taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu dan akan firman-Mu. Mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah kita mau tunjukkan
rasa taat kita kepada Tuhan untuk tetap setia beribadah sekalipun hanya ibadah di rumah dan ibadahnya online. Jadi adik-adik Miss yang sudah selesai ibadah, nanti foto selfie ya. Selfie bahwasanya adik-adik udah selesai nih ibadah, kita taat Miss, kita tetap ibadah walaupun hanya di rumah. Nanti dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Miss mau lihat nih, sebanyak apa sih anak-anak Miss yang ternyata memang taat dalam beribadah. Oke adik-adik sekolah minggu. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan yang menyertai adik-adik dalam 1 minggu ke depan dan sampai jumpa. Shalom. Bye-bye.